Terinspirasi dari situs Tokopedia untuk tampilan mobilenya yang keren banget, akhirnya saya coba-coba bikin menggunakan Elementor tanpa ngoding sama sekali, dan seperti ini teman-teman hasilnya. Tuh bisa teman-teman lihat. Ya di sini ada produknya. Kemudian scroll ke bawah juga ada menu-menu seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen tahu cara bikinnya gimana, saya hanya menggunakan Elementor dan beberapa add-ons. Ya, silahkan simak video ini. Nanti saya kasih tahu semuanya. Saya kasih tahu cara bikinnya dari awal sampai selesai, oke? Semoga bermanfaat. Yang pertama kita bikin dulu headernya. Ya, ini untuk bahan-bahannya nanti pluginnya saya pakai apa aja, add-onsnya pakai apa aja. Teman-teman silahkan cek di deskripsi ya. Nanti saya kasih tahu semuanya. Oke, ke tampilan kemudian header, footer and blocks. Kita bikin dulu headernya ya. Oke, kita add new. Di sini misalkan saya mau bikin header 2 gitu ya. Kemudian type of template-nya ini kita pilih header. Kemudian display on-nya kita pilih entire website supaya header ini tampil di website kita secara keseluruhan. Ini juga jangan lupa dicentang. Kemudian kita terbitkan. Nah, selanjutnya kita edit with Elementor. Oke. Oh ya, untuk gambar-gambarnya teman-teman bisa bikin di Canva ya. Nah, kira-kira seperti inilah kalau bikin di Canva ya. Oke. Nah, ini Elementornya sudah terbuka, teman-teman. Langkah yang pertama ini kita tinggal bikin section baru. Ya, seperti ini. Kita bikin section baru, kemudian ini untuk apa namanya? Menu-menunya kita gunakan kolom ya, teman-teman. Kita bikin dulu menunya. Langsung aja ketik menu ya. Menu, kemudian pilih yang ini. Navigation menu. Kemudian tarik ke sini. Oke, seperti ini. Oh ya, saya lupa, sorry. Ini kita, nah, apa namanya, tampilan mobile ya, karena kita mau bikin ini kan, mobile kan, desain mobile. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman, ini tinggal di copy aja, di duplicate ya, di duplicate lagi. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Oke, segini aja dulu deh. Oke, berarti oh ya teman-teman, saya mau kasih tahu juga nih caranya. Ini kan numpuk kayak gini ya. Kita pengen dia tuh supaya berjajar ke sini kan. Nah, ini saya kasih tahu caranya teman-teman. Jadi ini kan kalau dari sini ke sini itu kan hitungannya 100 gitu. Kalau misalkan kita punya 3 kolom berarti 100 dibagi 3 ukurannya gitu. Supaya dia sejajar. Nah, caranya ini kan, aduh motor berisik banget jam segini. Oke, nah ini kan ada 3 kolom kita ya. Oke, nah di sini saya bikin satu lagi, 4, satu lagi. Berarti kita punya 5 kolom. Ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom seterusnya. Oke, jadi di sini nanti itu ada apa namanya, pencarian ya. Kolom pencarian, kotak pencarian gitu. Nah, berarti gini teman-teman, di bagian kotak pencarian ini kolom width-nya itu dibikin 50. Nah, kenapa? Karena memang kotak pencarian kan panjang ya. Nah, berarti kan 50 dikurangi 50 tinggal 50. 50-nya dibagi 4 berarti berapa? 50 dibagi 4. Sampai kalkulator ya, teman-teman. 50 bagi 4 12,5. Berarti yang ini ukurannya 12,5. 12,5. Nah, dia sudah mulai naik kan ke atas. Yang ini tadi 50 ya. Nah, sekarang yang ini 12,5. Nah, gitu aja dulu. 12,5.
12,5. Nah, sejajar kan sekarang. Nah, sekarang yang di bagian sini ini kita tinggal hapus aja. Jadi yang dihapus ininya ya, garis tiganya itu. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah dengan kotak pencarian ya. Taruh di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ubah ke input box with button ya. Jadi supaya ada buttonnya gitu, tombol. Nah, di sini misalkan kata-katanya cari hijab terbaru gitu ya. Oke, nah seperti ini jadinya. Nah, ini size-nya tinggal kita ubah-ubah aja tuh ya. Misalkan saya mau segimana ya size-nya. Oke, mungkin segitu cukup. Nah, kemudian di bagian tipografinya ini kita tinggal kecilin aja ya, jadi 10 misalkan. Jangan terlalu besar. Kemudian apalagi udah kalau di bagian sini. Sekarang ini tinggal text colornya, ini tinggal kita ubah aja teman-teman. Misalkan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian background color kita misalkan mau ubah jadi warna putih. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian ini nih apa namanya, border radius ini kita tinggal naikin. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, border radius itu yang di pinggir-pinggirnya itu. Kemudian sekarang kita berpindah ke button. Di bagian button ini kita gedein dulu. Oke, cukup ya segitu. Oke, cukup. Mungkin di bagian background color buttonnya ini kita terangin aja. Nah, gitu jadi supaya mencolok gitu ya. Oke, selesai dengan tombol pencarian ini. Selanjutnya kita tinggal bikin apa nih? Ini ya, lambang hati ya. Kita pakainya icon ya, icon. Taruh di sini. Kemudian ini kita ubah. Ketik aja di sini heart. Nah, kita mau pakai yang mana? Mungkin yang ini deh. Nah, jadi seperti itu. Ini tinggal kita kecilin aja. Taruh dulu alignmentnya ke center. Kemudian di bagian size-nya ini tinggal kita kecilin. Sesuaikan ya. Oke, mungkin cukup segitu. Nah, kemudian bagian margin. Oke, jangan. Ke bagian padding mungkin ya. Oke, udah segitu aja. Jangan terlalu gede juga. Nah, sekarang di bagian sini ini kita tinggal hapus lagi. Kita pakai icon lagi. Nah, iconnya ini namanya ini nih, lob. Berarti kita ambil yang ini aja deh. Nah, seperti ini. Kemudian ini jangan lupa kita copy aja stylenya supaya kita nggak ngatur-ngatur dari awal. Paste style. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini tinggal kita ubah aja misalkan warnanya. Kalau di ini saya mau pakai warna oke. Oke, hati itu harusnya warna merah ya. Oke, nggak apa-apa deh. Untuk mempercepat waktu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di ujung sini itu kita pakai notifikasi ya, teman-teman. Kita pakai icon lagi. Icon. Nah, taruh deh di sini. Kita pakai bell ya. Nah, pakai yang ini atau yang ini deh. Supaya lebih mencolok gitu kan. Oke, ini kita tinggal copy paste style. Nah, jadi sama. Sekarang ini tinggal kita ubah aja
warnanya. Oke, mungkin kita pakai warna. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Oke, ini udah selesai nih. Tinggal, oh ya ini. Kita gedein dikit lah. Oke, segitu ya, cukup. Oke, update. Nah, ini kita sudah selesai dengan home-nya ya. Nah, di home ini kan ketika di scroll ke bawah dia harusnya tetap di sini ya, itu namanya sticky, teman-teman. Nah, teman-teman ke advance, kemudian ini namanya sticky header effect. Aktifkan. Nah, enable-nya di mobile aja gitu. Oke, kemudian ini saya biasanya isi 20. Ini isi 20. Dah, gitu. Oke, selesai. Update. Nah, selanjutnya ini di bagian backgroundnya ini kita ubah aja. Oke, klik kanan edit section. Bagian background kita ubah warnanya jadi agak-agak, nah kayak gitu cocok. Oke, selesai untuk urusan headernya. Nah, sekarang kita tinggal ke tampilan, kemudian header and footer blocks lagi. Nah, jadi seperti ini nih, headernya sudah selesai. Kita tinggal bikin footer. Nah, di footer ini kita tinggal edit yang sudah lama aja, yang sebelumnya sudah ada, jadi supaya nggak lama. Sebetulnya untuk footer itu teman-teman bisa pakai footer punya teman-teman sendiri, tinggal ditambahin ini aja, menu aja. Oke, ini tinggal tambah menu di sini, tambah misalkan 2 kolom aja dulu. Oke, ada 5, ini edit kolom aja. 100 bagi 5 berarti 20 ya, 20. Oke, ini kita delete dulu. Nah, tinggal kita, aduh ya benar, tinggal kita duplicate. Sama aja ya, hilang ukurannya jadi 20. Oke, nah ini berarti ini tinggal yang diduplikat yang ini, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hilangin 1. Oke, selesai. Kemudian kita preview ke ini ya, apa namanya, handphone mobile ya. Nah, ini kita tinggal ubah ke 20. Di sini juga 20. Karena ini hanya untuk icon aja kan. 20. Kemudian ini 20 juga. Lalu di bagian sini 20 juga. Oke, selesai. Nah, sekarang ini tinggal kita tambah-tambahin iconnya. Icon home ya. Taruh di sini. Nah, seperti itu. Kita ubah jadi home. Nah, ini dia. Home. Nah, kemudian kita ubah jadi warna. Oke, kok ke situ lagi. Kita ubah jadi warna apa ya enaknya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Saya nggak jago soal warna, nggak jago mengkombinasikan warna, memadu padankan. Oke, kemudian kita bikin lagi icon lagi. Nah, seperti ini. Di icon ini feed ya namanya. Ada nggak icon feed? Oh, nggak ada ya. Oke, mungkin bisa dengan ini ya, untuk mempercepat tutorialnya aja. Teman-teman bisa cari nanti. Oke, udah. Oh ya, ini tinggal kita ubah ininya ya. Oke, mungkin seperti ini aja deh. Nah, sekarang kita tinggal bikin lagi icon lagi.
icon, taruh lagi di sini. Habis icon feed, keranjang ya. Kalau ini sih pasti ada keranjang tuh. Nah, setelah keranjang masuk ya, ada masuk. Oh, official store. Oke, ini kebalik lagi, nggak apa-apa. Kita bikin icon lagi aja. Nah, ini dia. Oke, ini aja deh ya. Store user coba. Nah, ini dia. User misalkan. Nah, jadi seperti ini. Oke, yang ini itu tandanya aktif ya. Jadi kita pakainya warna ini aja. Oke, kemudian ini tinggal tambahin teks aja di sini. Misalkan home ya. Kemudian ubah space-nya, naikin. Oke, segitu aja. Oke, mungkin segitu ya. Kemudian di bagian layout ini kita pindahkan dia ke tengah alignment-nya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini ukurannya kita kecilin dulu. Oke, mungkin cukup segitu. Kemudian ini juga kita kecilin, mungkin di sekitar 10 ya. Nah, 10 pas lah. Jangan deh. Nah, 11 deh ya. 11, kemudian ini kita tinggal copy aja nih. Copy ke sini. Paste style. Paste style. Paste style. Ini kita paste style. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita tinggal copy aja nih. Copy, taruh di sini. Ini juga ditaruh di sini. Taruh di sini. Nah, ini ditaruh di sini juga. Nah, kemudian ini tinggal kita copy lagi aja nih si ininya. Kolomnya. Paste style. Paste style. Paste style. Paste style. Nah, kalau di Tokopedia itu ini jadi warna hitam. Tinggal ubah aja jadi warna hitam. Nah, mungkin jadi kayak gini ya warnanya. Ya, agak ini lagi. Warnanya cukup deh kayak gini aja. Nah, kalau home itu biarkan dia warna hijau, itu menandakan dia sedang berada di home gitu maksudnya. Atau ya udah deh, ini juga kita seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, update. Kemudian ini masuk gitu kira-kira home feed. Nah, gini ya teman-teman. Berarti kita tinggal bikin laman. Nah, ini kita tinggal bikin laman baru. Nah, misalkan di sini home 2 ya. Terbitkan. Selanjutnya edit with Elementor. Nah, disinilah teman-teman bisa melihat tampilan header yang tadi kita bikin tuh. Munculnya seperti ini. Nggak apa-apa berantakan kayak gitu karena memang itu tadi kita bikin tampilan mobile ya. Nah, jadi seperti ini. Tuh kan si ininya nih nggak mau ini. Tapi nggak apa-apa, itu nanti kita akalin ya. Jadi harusnya tuh si ini nih di bawah sini diem aja gitu. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita tinggal bikin gambar ini ya, slider. Pakainya
image carousel. Nah, taruh di sini teman-teman, tinggal tambah image-nya. Nah, image-nya itu ini 1 2 3, ya ada 3. Nah, ukurannya 1920 dikali 1080 pixel. Nah, teman-teman bisa bikin di canva.com ya. Oke, kemudian image size-nya ini kita ubah ke apa ya? Oke, kemungkinan di 1024 kali 1024. Oke, kemudian slide to show-nya 1, scroll-nya juga 1. Kemudian ini apa, image? Yes. Selanjutnya navigation kita pakai none. Oke, selesai. Nah, selanjutnya tinggal ke bagian style, spacing. Oke, border none, spacing custom. Center, dan default aja. Selanjutnya di sini ya, di unlink. Selanjutnya di bagian positioning, nih ada positioning nih, with position. Oke, jangan pakai positioning ya. Motion effect. Oke, di bagian sini nih kayaknya ada yang kelewat ya saya pengaturannya. Navigation bener. Oke, ini image stretch. No, image stretch-nya tetap yes. Nah, sekarang kita tinggal ubah sectionnya. Edit section, gave-nya no gave. Nah, jadi full seperti ini dia. Udah selesai. Kalau teman-teman mau ubah speednya biar dia lebih cepat nih, apa namanya, slideshow-nya, teman-teman tinggal pilih di bagian nih, auto play speed. Ini misalkan teman-teman kurangi ke 500 juga bisa. Ini jadi cepet nih nanti ininya. Tuh, slide-nya tuh. Udah, berarti kita 500 aja ya mainnya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang di bawah sini kita tinggal tambahkan menu-menu ya. Oke, menu, kita bikin dulu aja 2 deh. 5 berarti 100 bagi 5, 20. Berarti kolomnya 20. Ini tinggal kita duplicate aja sampai 5 ya teman-teman. Berapa tuh? 4, satu lagi ya, 5. Nah, yang bawah dihapus. Oke, selesai. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan gambar ya untuk menambahkan icon. Oke, nah setelah seperti itu tinggal tambahkan iconnya. Iconnya misalkan yang ini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan teks ya teman-teman. Teks. Oke, teks editor aja. Nah, ini tinggal kita hapus. Misalkan lihat semua. Lihat semua. Ke bagian style kita ubah di bagian tipografinya. Size-nya mungkin cukup di 10. Oke, kemudian supaya jaraknya dia nggak terlalu jauh, karena kan kasihan juga. Berarti di bagian line height-nya. Nah, pas. Kemudian di bagian kolomnya juga ini turunkan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman.
Selanjutnya alignment untuk teksnya ketengahin. Oke, pas. Setelah dirasa pas, teman-teman tinggal hapus satu ini dihapus, kemudian yang ini diduplikat. Nah, seperti itu seterusnya nanti ya. Tinggal kita ubah aja gambarnya nih. Kategori ya, ini dia kategori. Insert. Nah, jadi seperti ini. Kita tinggal ubah aja nih. Kategori buatan Indonesia. Oke, kemudian di bawah kita bikin section lagi, teman-teman. Kemudian kita masukkan gambar. Taruh di sini. Ubah gambarnya dengan yang ini. Ukurannya 1200 dikali 500 pixel. Insert. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di edit section, klik kanan edit section. Di bagian mana ya? Saya mulai lupa nih. Oh, di bagian layout. Di bagian layout, column gapnya no gap. Nah, jadi full gini gambarnya. Oke, selesai dengan gambar. Nah, selanjutnya di bawahnya ini kita bikin kayak menu-menu apa namanya? Menu-menu aneh gitu ya, teman-teman. Menu-menu aneh. 3. Nah, setelah sama seperti ini, kita tinggal ubah backgroundnya, edit column. Nah, background misalnya oke. Nah, seperti ini deh. Oh, teman-teman bisa pakai yang gradient ya, cuman saya agak bingung kalau gradient kadang jadi bikin lama. Udah gitu aja dulu. Klik kanan edit kolom. Oh ya, benar ini. Oke, kita bikin aja di 10 ya. Kemudian kita tinggal bikin ini apa namanya? Teks ya. Teks aja. Sini. Misalkan di sininya for you ya, seperti ini. Kemudian bagian stylenya ini kita tinggal ubah ke warna putih. Kemudian kita tambahkan divider, itu kayaknya spasi deh kalau nggak salah. Oh, divider teman-teman, namanya spacer. Divider ya, sorry. Tinggal tambah aja ke sini. Ya, mungkin segini, kita ketengahin. Kemudian stylenya kita ubah jadi warna putih. Weight-nya kita gedein dikit. Nah, segini kira-kira. Nah, selanjutnya di bagian kolomnya, gapnya ini kita bikin no gap, mana ya? Oh, ini nih, widget space ya, turunkan dulu baru kita naikin. Atau kita turunkan sekalian jadi minus. Nah, kira-kira seperti ini. Teksnya kita taruh ke tengah, alignmentnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang ini kita tinggal duplikat aja. 2. Kemudian 3. Nah, sisanya nih tinggal hapus-hapusin aja. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal ubah backgroundnya yang di kolom kedua ya. Tinggal ubah backgroundnya. Oke, teman-teman, jadi supaya antar kolomnya ini ada space ya, supaya nggak dempet-dempetan kayak gini, karena lagi corona kan. Klik kanan edit kolom, kemudian di bagian marginnya ini kita naikin coba. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di sini juga sama, diubah jadi 8 ya. Klik kanan edit kolom, advance, kita ubah bagian marginnya jadi 8. Oke, setelah ini baru kita
ke produk teman-teman. Bikin produk, kita bikin section, satu section 2 kolom. Kalau 2 kolom berarti masing-masing ukurannya 50 ya teman-teman, 50. Nah, oke, ini juga sama 50, kita kasih kok 59, 50 ya. Nah, selanjutnya kita masukkan gambar di sini, ini dulu ya. Nah, alignmentnya taruh ke tengah. Kemudian ini gambarnya kita masukkan gambar produk ya. Misalkan mbak-mbak cantik ini ya. Ukurannya 500 kali 500 pixel. Nah, selanjutnya kita bikin headingnya. Nah, misalkan nama produknya hijab terbaru 2020. 2021 ya sekarang ya. Oke, 2021. Kemudian ini alignmentnya taruh di tengah. Selanjutnya di bagian style tipografinya ini untuk ukurannya kita bikin aja jadi 10. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bikin ini ya, rating dari produknya. Oke, nah ke sini alignmentnya ke tengahin, selanjutnya ini kita turunin. Nah, misalkan segini ya, 4,4 lah, jangan terlalu perfect. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita kasih button. Nah, misalkan di sini beli gitu ya, alignmentnya taruh ke tengah. Oke, kalau mau pakai library silahkan, misalkan chart ya. Nah, seperti ini mungkin lebih gokil ya. Oke, ini kira-kira kayak gini teman-teman. Oh ya, harganya ya, saya lupa. Tambah harga, caranya teman-teman pakai inner section. Di bawah ini ya, review. Nah, inner section, klik kanan, edit kolom, ukuran kolomnya 50 karena kan 2 ya. 100 bagi 2, 50. Oke, 50. Nah, selanjutnya kita masukkan heading, taruh di sini. Selanjutnya masukkan harga, misalkan harganya 250.000. Nah, seperti itu. Ke bagian style jangan lupa kita ubah dulu di typography, ukurannya jadi ya 10 lah ya, 10. Kemudian di bagian transform, oke jangan di transform, di bagian style, oke jangan, di bagian decoration. Bagian decoration kita pakai line through. Nah, supaya jadi gambar apa namanya? Supaya jadi coret gitu loh. Nah, ini kita oke segini kira-kira mungkin ya. Sebentar, ini kayaknya oke seperti ini. Selanjutnya kita tinggal copy, taruh di sini, paste. Nah, cuman ini kita ubah jadi misalkan harga normalnya jadi harga promonya jadi 150.000. Taruh ke tengah, kemudian dia ukurannya ya benar, ukurannya bagian line through-nya kita ubah jadi default. Nah, jadi seperti ini kira-kira teman-teman. Oke, oh ya, kemungkinan ini tipografinya di bagian line height-nya ini kita turunin. Nggak ngaruh juga ya. Saya pengen supaya nggak ke bawah gini loh maksudnya. Oke deh. Nah, sekarang di bagian edit kolom, di bagian kolom yang paling gede ini. Nah, space-nya ini kita naikin dikit. Nah, jadi segitu.
Mungkin ini kekecilan ya untuk judulnya, kita naikin dikit. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, di bagian inner section klik kanan, edit inner section. Kemudian kita coba kolomnya jadi no gap. Nah, ternyata di situ kuncinya ya. Di kolomnya jadi no gap. Kemudian height vertical alignmentnya middle. Nah, oke, jadi cakep ya. Si mbak-mbaknya juga cakep ini. Kemudian kita klik kanan, duplicate. Nah, jadinya seperti ini. Yang kolom di bawahnya kita hapus. Oke, selanjutnya kita tinggal ubah lagi aja nih gambar produknya. Misalkan kita cari mbak-mbak baru lagi ya. Mbak-mbak yang ini misalkan. Nah, ini hijab mbak putih misalkan ya, hijab mbak putih gitu ya. Oke, udah. Nah, sekarang ini tinggal kita duplicate aja, duplicate di sectionnya supaya gambarnya di tuh ya. Misalkan ini kita ubah lagi aja ya, ada nggak produk yang lain. Nah, jadi kayak gini. Misalkan di sini apa nih, celana apa, celana gokil kali ya, celana gokil terbaru. Nah, gitu kira-kira. Nah, di sini juga kita ubah. Oke, ini tunggu dulu. Oke, insert. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang si headernya udah mau sticky dia ya. Tuh, kita coba lihat settingannya. Takutnya teman-teman tadi nggak fokus nontonnya. Ini jadi di bagian sticky headernya ini jangan lupa caranya. Ini klik kanan dulu, edit section. Kemudian ini di on kan, diaktifkan ke bawah. Nah, di bagian sini 20 aja. Ini maksudnya pada saat dia scroll nih teman-teman. Nih, scroll ke sini. Nah, semakin besar teman-teman ngisinya di situ, di sini semakin besar diisinya, semakin lama ini munculnya gitu ketika di scroll. Nah, kalau teman-teman di bagian transparan headernya ini mau dibikin transparan, ini tinggal diaktifkan aja. Nah, sekarang kita coba ya. Mau nggak dia? Kita update. Biar jadi transparan gitu loh. Kita refresh dulu ya. Harusnya sih bisa ketika di scroll ke bawah dia jadi transparan gitu backgroundnya ya teman-teman. Jadi si sticky yang footer yang sekarang jadi masalah kan. Nah, dia oh ya, jadi sebelum di scroll, ternyata sebelum di scroll dia jadi seperti ini, transparan gitu ya. Nah, ini cara mengatasinya teman-teman. Ini kan ketutup ya gambarnya yang di belakang itu karena ukurannya. Nah, nanti teman-teman tinggal bikin aja. Jadi tulisannya ini agak dikebawahin bikinnya gitu. Jadi di atasnya ini agak dikasih space yang lebih besar ya, yang lebih lebar gitu untuk di gambarnya itu nanti. Jadi kayak gitu kira-kira teman-teman. Nah, ini tinggal saya ubah lagi aja. Itu kalau sticky-nya dibikin jadi transparan header ya teman-teman. Oke, kayak gitu. Ini saya refresh lagi. Oh ya, teman-teman, ini kalau teman-teman suka dengan templatenya, tinggal komen aja di bawah. Nanti saya kasih link downloadnya, gratis ya teman-teman. Tinggal download aja.